Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang belum menikah bisa menemukan jodohnya dan menikah di tahun ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Monkey Man. Penulis film ini, sutradara film ini, dan bintang film ini adalah Dev Patel. Dev Patel merupakan aktor Hollywood yang berdarah India. Dalam film ini, Dev Patel bermain peran bersama aktor Bollywood Sobita Dhulipala. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Bobby adalah seorang pemuda yang jago baku hantam. Alfonso adalah teman Bobby. Sita adalah wanita penghibur. Rana adalah polisi korup. Suatu malam di sebuah kota, klub tinju bawah tanah sedang mengadakan pertandingan. Terlihat masyarakat menengah ke bawah memadati arena untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka semua menikmati pertandingan itu. Mereka semua menghabiskan uang mereka untuk ikut dalam taruhan. Jagoan favorit penonton adalah King Cobra, petarung yang bertubuh besar yang tidak pernah kalah. Malam itu, King Cobra bertanding melawan seorang pemuda bernama Bobby yang selalu menggunakan topeng monyet. Para penonton memanggil Bobby dengan sebutan Monkey Man. Dalam pertandingan itu, Bobby kalah melawan King Cobra. Para penonton mengolok-olok Bobby. Setelah Bobby dinyatakan kalah, Tiger yang merupakan pemilik klub tinju bawah tanah sekaligus wasit dalam pertandingan itu berdiri di tengah ring tinju. Tiger mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah meramaikan pertandingan. Tiger dan Bobby lalu masuk ke ruang ganti. Bobby meminta gajinya kepada Tiger. Ternyata selama ini Bobby diperintahkan Tiger untuk kalah di setiap pertandingan. Hal itu bertujuan untuk membuat klub tinju bawah tanahnya semakin ramai. Meskipun Bobby jago baku hantam, Bobby terpaksa mengalah. Bobby patuh kepada perintah Tiger. Itu semua Bobby lakukan agar mendapatkan gaji dari Tiger. Setelah menerima gajinya, Bobby pergi ke klub malam. Di berita televisi, seorang pemuka agama bernama Baba Sakti sedang diwawancarai. Baba Sakti adalah pemuka agama yang sangat dihormati dan mempunyai banyak pengikut. Baba Sakti dikenal dekat dengan politikus dan kepolisian. Bobby hanya terdiam melihat berita itu. Tak lama kemudian, teman Bobby yang merupakan seorang bocil bernama Lucky menghampiri Bobby. Lucky memberikan informasi kepada Bobby mengenai seorang wanita bernama Queenie. Queenie adalah seorang manajer di Gedung King. Gedung King adalah tempat di mana orang-orang kelas atas berkumpul, makan-makan, dan bersenang-senang. Bobby memerintahkan Lucky untuk melakukan langkah selanjutnya. Lucky patuh dan menurut saja. Besok pagi, teman Lucky berpura-pura menjadi pengemis buta. Teman Lucky yang menggunakan kursi roda menghampiri Queenie yang sedang sarapan di kafe. Teman Lucky berhasil mengelabui Queenie dan mencuri dompet Queenie. Teman Lucky langsung berlari pulang. Teman Lucky memberikan dompet itu ke teman-teman lainnya. Dompet itu kemudian diterima oleh Bobby. Bobby melihat logo King di kartu nama Queenie. Logo itu adalah logo yang selama ini Bobby cari. Malam hari, Bobby pergi ke Gedung King. Terlihat Gedung King dijaga ketat oleh para bodyguard yang bertubuh besar. Bobby diperbolehkan masuk dan menemui Queenie. Bobby mengembalikan dompet Queenie. Queenie memberikan imbalan uang kepada Bobby karena sudah menemukan dompet Queenie. Namun Bobby menolak menerima uang itu. Bobby mengatakan ia tidak mau uang. Ia ingin diberikan pekerjaan di Gedung King. Queenie bertanya kepada Bobby, "Mana CV-mu?" Bobby menjawab sembari menunjukkan luka di tangannya. Bobby mengatakan, "Ini adalah CV-ku." There's my CV. Chemical, oil. Queenie tertarik kepada Bobby. Queenie memberikan pekerjaan sebagai tukang cuci piring kepada Bobby. Bobby menerima dengan senang hati. Bobby melihat foto seorang polisi bernama Rana di ruangan Queenie. Bobby kesal melihat foto itu. Bobby lalu membawa barang-barangnya dan tidur di mes para pekerja di Gedung King.
Bobby tidak bisa tidur karena teringat akan mendiang ibundanya. Bobby sangat merindukan ibundanya. Besok malam, Bobby bekerja mencuci piring di restoran di Gedung King. Ketika Bobby bekerja, seorang kurir obat terlarang bernama Alfonso mengajak Bobby berkenalan. Mereka berdua mengobrol basa-basi. Sepulang bekerja, Bobby menemui penjual senjata di tempat rahasia. Bobby diantar seorang bocil ke tempat rahasia itu. Bobby kemudian membeli 1 buah pistol. Setelah itu, Bobby kembali pulang. Besok malam, Bobby bekerja seperti biasa. Bobby melihat Queenie sedang memarahi wanita penghibur bernama Sita. Bobby kasihan kepada Sita. Bobby kemudian mengantar minuman ke ruangan Queenie. Tak lama kemudian, Alfonso masuk ke ruangan Queenie. Queenie memerintahkan Alfonso untuk membeli obat terlarang karena dalam waktu dekat, Rana dan teman-temannya akan berpesta di klub malam di Gedung King. Alfonso patuh dan menurut saja. Bobby baru tahu kalau Alfonso dekat dengan Queenie. Bobby dan Alfonso lalu keluar dari ruangan Queenie. Bobby meminta tolong kepada Alfonso agar mempromosikan Bobby menjadi pelayan di klub malam. Alfonso akan membicarakan hal itu dengan Queenie. Setelah bekerja, Bobby mengajak Alfonso melihat dirinya bertanding di klub tinju bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Bobby diizinkan Queenie untuk menjadi pelayan di klub malam. Alfonso mengantar Bobby ke klub malam yang berada di lantai atas. Alfonso menjelaskan kepada Bobby, klub malam itu adalah tempat berkumpulnya para pengusaha dan pejabat. Bobby bertanya kepada Alfonso di mana Rana. Alfonso menjawab, Rana ada di VIP room. VIP room berada di lantai atas. VIP room adalah tempat orang-orang berpesta obat terlarang. Setelah bekerja, Alfonso mengajak Bobby berkeliling kota menggunakan mobil bajainya. Besok malam, Bobby bekerja seperti biasa. Bobby memberikan minuman kepada seorang tamu bule. Sita diperintahkan Queenie untuk menghibur si bule. Sita patuh dan menurut saja. Terlihat si bule melakukan hal yang tidak sopan kepada Sita. Hal itu membuat Bobby tidak nyaman karena Bobby teringat akan masa lalunya. Bobby lalu keluar sejenak dan menenangkan diri. Tak lama kemudian, Sita duduk di sebelah Bobby dan mengudut. Sita menasihati Bobby agar tetap tenang dalam segala situasi. Setelah bekerja, Bobby pergi ke gedung kosong. Di sana, Bobby berlatih menembak. Hari demi hari, Bobby menjalani aktivitasnya. Bobby bekerja bertanding tinju dan latihan menembak. Suatu malam, Bobby bekerja seperti biasa. Bobby berhasil menyembunyikan pistol melalui seekor anjing. Bobby kemudian berganti baju dan melayani para tamu VIP room. Sedangkan Alfonso menyiapkan obat terlarang untuk para tamu VIP room. Selain meracik obat terlarang, Alfonso mengantar Bobby naik ke VIP room. Bobby memberikan obat terlarang yang sudah diracik Alfonso kepada para tamu. Terlihat Sita sedang menghibur Rana. Rana adalah polisi korup yang selama ini Bobby cari. Tak lama kemudian, Bobby memberikan obat terlarang yang ia racik sendiri kepada Rana. Rana langsung menghirupnya. Namun tiba-tiba Rana merasa sakit di hidungnya. Rana pergi ke kamar mandi dan membersihkan hidungnya. Bobby masuk ke kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam. Tanpa basa-basi, Bobby langsung menodongkan pistol kepada Rana. Rana tidak kenal dan tidak tahu dengan Bobby. Namun, ada satu anak buah Rana yang masih berada di dalam kamar mandi. Rana dengan cepat menjatuhkan pistol Bobby. Mereka berdua terlibat baku hantam. Bobby berhasil menembak anak buah Rana hingga tewas. Mendengar suara tembakan, para tamu VIP room ketakutan dan kabur menyelamatkan diri. Bobby dan Rana terus bertarung dengan sengit. Rana menusuk kaki Bobby dengan pisau.
Bobby membalas dengan melepas pisau itu dan menusukkannya ke tangan Rana. Para polisi datang dan membantu Rana. Bobby turun ke basement melalui tangga darurat. Bobby kabur melarikan diri menggunakan bajai Alfonso. Melihat Bobby menggunakan bajainya, Alfonso langsung naik ke dalam bajainya dan melarikan diri bersama Bobby. Dari belakang, 2 mobil polisi terus mengejar Bobby. Dari atas, sebuah helikopter terus mengikuti bajai Alfonso. Bobby memencet tombol turbo dan membuat bajai Alfonso melaju dengan kencang. Namun tiba-tiba, seorang bocil berdiri di tengah jalan dan membuat Bobby mengerem mendadak. Dari belakang, mobil polisi menabrak bajai Alfonso. Bobby pingsan tak sadarkan diri, sedangkan Alfonso kabur melarikan diri. Polisi berhasil menangkap Bobby. Di tengah perjalanan, Bobby sadarkan diri. Bobby langsung merebut pistol polisi dan menembak 2 polisi itu hingga tewas. Bobby langsung kabur melarikan diri. Seorang sniper di helikopter berhasil menembak Bobby. Bobby jatuh dan terjebur ke dalam sungai. Seorang pria bernama Alpha menyelamatkan Bobby. Alpha membawa Bobby ke tempat tinggalnya di sebuah candi tua di dekat hutan. Alpha dan teman-temannya mengobati Bobby yang terluka parah. Bobby menjerit kesakitan. Setelah diobati, Bobby pingsan tak sadarkan diri. Besok pagi, Bobby sadarkan diri. Sembari tersenyum, Alpha mengatakan ialah yang menyelamatkan Bobby. Mereka berdua lalu berkenalan. Alpha dan teman-temannya tinggal di candi tua itu karena rumah mereka digusur pemerintah. Mereka semua adalah orang miskin. Di sisi lain, Baba Sakti sedang menyapa para pengikutnya. Baba Sakti selaku pemilik gedung King memerintahkan Rana untuk mencari tahu siapa Bobby. Baba Sakti juga memerintahkan Rana untuk membunuh Bobby. Rana siap menjalankan perintah. Berita di televisi mengatakan kepolisian menetapkan Bobby sebagai buronan. Berita di televisi menyebut Bobby adalah seorang teroris. Malam hari, Bobby berkumpul bersama Alpha dan teman-temannya. Mereka semua makan bersama sembari menikmati alunan musik yang dimainkan oleh teman Alpha. Setelah makan, mereka semua beristirahat tidur. Seperti biasa, Bobby tidak bisa tidur. Alpha menghampiri Bobby dan bertanya, mengapa Bobby tidak bisa tidur? Bobby menjawab, selama ini ia sulit tidur karena selalu teringat akan jeritan mendiang sang ibu. I never sleep. I scream. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Bobby. Dahulu, ketika Bobby kecil, Bobby dan ibundanya tinggal di hutan. Meskipun Bobby orang miskin, Bobby hidup bahagia bersama ibundanya. Ibunda Bobby selalu mengajarkan Bobby untuk mencintai alam. Ibunda Bobby selalu mengajarkan Bobby agar kuat seperti akar pohon. Setiap weekend, Bobby dan ibundanya menghabiskan waktu bersama warga desa dengan menonton pentas seni. Suatu hari, Baba Sakti ingin mendirikan proyek besar di desa Bobby. Karena itu, Baba Sakti harus menggusur warga desa. Namun, warga desa tidak mau digusur. Baba Sakti memerintahkan Rana untuk menangani hal itu. Rana dan polisi korup lainnya langsung membakar rumah warga desa. Ibunda Bobby memerintahkan Bobby bersembunyi di atap rumah. Bobby terpaksa menuruti perintah sang ibu. Tak lama kemudian, Rana masuk ke rumah Bobby dan berusaha memperkaos ibunda Bobby. Namun, ibunda Bobby melawan. Rana marah dan memukul ibunda Bobby. Rana kemudian mencekik ibunda Bobby hingga tewas. Bobby menangis melihat hal itu. Rana lalu membakar ibunda Bobby. Bobby melihat korek api Rana berlogo King. Bobby turun dari atap dan berusaha menyelamatkan sang ibu. Namun, Bobby gagal menyelamatkan sang ibu.
Tangan Bobby terluka akibat menyentuh api yang membakar sang ibu. Setelah mendengar semuanya, Alpha melihat luka bakar di tangan Bobby. Alpha mengatakan, "Bobby, sekarang saatnya kau menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Alpha kemudian mengajak Bobby ke satu ruangan. Alpha memberikan Bobby ramuan herbal untuk menjadikan fisik Bobby lebih kuat. Bobby kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, Bobby bangun dari tidurnya. Bobby langsung berlatih tinju. Teman Alpha mengiringi latihan Bobby dengan musik. Hal itu membuat Bobby lebih bersemangat. Bobby terus memukul samsak tinju dengan keras. Hari demi hari, Bobby terus berlatih. Di sisi lain, Baba Sakti dikabarkan dekat dengan ketum partai yang merupakan calon kuat Perdana Menteri berikutnya. Hal itu membuat Baba Sakti menjadi semakin kuat. Malam hari, Queenie menyiapkan para wanita penghibur di klub malam. Queenie memerintahkan Sita untuk melayani Rana. Sita patuh dan menurut saja. Sita masuk ke dalam kamar dan melayani Rana. Di candi, salah satu teman Alpha sakit parah. Teman Alpha harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun mereka semua tidak mempunyai uang. Bobby kasihan melihat mereka. Bobby memberitahu Lucky, malam itu ia akan bertanding tinju dengan sungguh-sungguh. Kali ini Bobby tidak akan mengalah. Bobby menyuruh Lucky untuk memberikan semua uangnya kepada Bandar dan bertaruh. Karena malam ini Bobby yakin ia akan menang. Tak lama kemudian, Tiger masuk ke ring tinju dan memanggil King Cobra. Para penonton bersorak mendukung King Cobra. King Cobra akan bertanding melawan Bobby alias Monkey Man. Para penonton yakin King Cobra akan menang. Alfonso juga menonton pertandingan itu. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai. Tanpa basa-basi, Bobby langsung melepaskan tendangan yang mematikan dan membuat King Cobra jatuh pingsan. Para penonton kaget melihat kekuatan Bobby. Tiger marah kepada Bobby dan menyuruh Bobby untuk membangunkan King Cobra. Namun Bobby menolak. Mulai sekarang, Bobby tidak akan patuh kepada Tiger. Bobby akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Tiger lalu berdiri di tengah ring tinju dan memanggil petarung selanjutnya. Tiger memanggil petarung yang bertubuh tinggi bernama Balu. Tiger memerintahkan Balu untuk menghabisi Bobby. Pertandingan lalu dimulai. Bobby langsung menghajar Balu. Balu menangkis pukulan-pukulan Bobby. Mereka berdua terus bertarung dengan sengit. Bobby terus menghajar Balu habis-habisan. Akhirnya Balu jatuh pingsan. Alfonso bersorak gembira. Alfonso berteriak dan memanggil Bobby sebagai Monkey Man. Para penonton ikut berteriak dan memanggil Bobby sebagai Monkey Man. Mereka semua memuji kekuatan Bobby. Sekarang para penonton menjagokan Bobby alias Monkey Man. Setelah pertandingan selesai, Lucky mengambil semua uang di bandar dan memberikannya kepada Bobby. Bobby meletakkan semua uang itu di candi. Alpha dan teman-temannya melihat uang itu. Mereka semua berterima kasih kepada dewa. Alpha tahu uang itu berasal dari Bobby. Beberapa hari kemudian, Baba Sakti melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan petinggi partai di ruang konferensi di Gedung King. Para pengikut Baba Sakti menyambut kedatangan Baba Sakti di luar gedung. Tak lama kemudian, Baba Sakti tiba di Gedung King. Baba Sakti melambaikan tangan dan menyapa para pengikutnya. Baba Sakti lalu masuk ke dalam gedung dan membuka acara. Queenie memastikan para chef menghidangkan makanan terbaik. Di belakang gedung, Bobby menghajar dua penjaga hingga pingsan. Bobby lalu berjalan ke dapur sembari membawa pistolnya. Sementara Alpha dan teman-temannya masuk melalui basement parkiran. Alpha dan teman-temannya menyamar menggunakan pakaian wanita. Alpha dan teman-temannya menghajar satu orang penjaga hingga tewas.
Setelah masuk ke dapur, Bobby menghajar beberapa anak buah sakti. Setelah menghajar para anak buah sakti, Bobby meletakkan gas LPG di atas api. Bobby kemudian mengambil 2 belah pisau dan lanjut menghajar anak buah Baba Sakti di dalam lift. Bobby langsung menusuk mereka dengan pisau hingga tewas. Bobby lalu naik ke lantai atas. Beberapa detik kemudian, gas LPG di dapur meledak. Semua orang di ruang konferensi terkejut. Bobby masuk ke ruang konferensi dengan membawa 1 mayat. Semua orang berteriak ketakutan. Sita kaget melihat kedatangan Bobby. Rana melindungi Baba Sakti dan membawanya ke atas. Anak buah Baba Sakti langsung mengeroyok Bobby. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Bobby berhasil menghajar mereka semua hingga tewas. Anak buah sakti lainnya datang lagi dengan personil yang lebih banyak. Bobby bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Alva dan teman-temannya datang dan membawa senjata. Mereka bersiap membantu Bobby. Mereka semua terlibat baku hantam. Bobby dan teman-temannya memukul para anak buah Baba Sakti dengan membabi buta. Mereka semua menghajar anak buah Baba Sakti hingga tewas. Tiba-tiba, Queenie datang dan menembakkan peluru ke arah Bobby. Queenie meluapkan amarahnya kepada Bobby. Dari belakang, Sita datang dan memukul kepala Queenie hingga tewas. Bobby lalu mentugel jari Queenie hingga putus. Bobby membawa jari Queenie dan naik ke lantai atas. Bobby masuk ke VIP room dan melihat Rana. Bobby menatap Rana dengan penuh amarah. Rana baru ingat bahwa dahulu ia membunuh ibunda Bobby. Mereka berdua langsung baku hantam. Bobby meluapkan amarahnya kepada Rana. Bobby memukul dan menendang Rana habis-habisan. Rana terbujur lemas tak berdaya. Bobby memukul wajah Rana berkali-kali hingga tewas. Bobby mengambil pisau dan naik ke lantai paling atas. Lantai paling atas adalah ruang pribadi Baba Sakti. Bobby masuk ke ruang Baba Sakti dan menatap Baba Sakti dengan penuh amarah. Baba Sakti mengajak Bobby berbicara baik-baik. Baba Sakti mengatakan, "Bobby, dahulu aku menggusur rumahmu dan warga desa untuk membangun proyek besar. Itu semua aku lakukan demi negara." Baba Sakti mencoba bernegosiasi dengan Bobby. Baba Sakti mengambil pisau kecil yang ia sembunyikan di sandalnya. Ketika Bobby lengah, Baba Sakti menusuk pisau kecil itu ke dada Bobby. Bobby terluka penuh darah. Baba Sakti mencoba menusuk Bobby lagi dengan pisau yang lain. Bobby menahan pisau itu dengan tangannya. Tangan Bobby terluka penuh darah. Dengan kekuatan penuh, Bobby mencoba melawan. Bobby berhasil merebut pisau kecil itu. Bobby langsung menusukkan pisau kecil itu ke dada Baba Sakti hingga tewas. Only God can forgive you now. Habis. Apa pesan dari film ini? Ketika penjahat yang menjadi pemuka agama bersatu dengan polisi korup, maka hancurlah moral bangsa. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.